Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vivi Ivy dari kelompok 8 bersama teman saya Nanti Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tumbuh kembang anak. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini? Pertama, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang kedua, kebutuhan dasar tumbuh kembang pada anak. Yang ketiga, ciri-ciri tumbuh kembang pada anak. Yang keempat, grafik pertumbuhan anak normal menurut IDAI dan WHO. IDAI di sini artinya Ikatan Dokter Anak Indonesia dan WHO adalah World Health Organization. Kami juga akan membahas yang kelima, yaitu urgensi pertumbuhan anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Kemudian yang keenam, yaitu kami akan membahas bahaya tumbuh kembang anak yang terhambat. Dan yang ketujuh, gangguan pada proses tumbuh kembang anak. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dibagi menjadi dua, yakni faktor internal atau faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor bawaan dari lahir. Anak dapat mewarisi sifat tertentu dari orang tuanya. Selain itu, faktor genetik juga berpengaruh pada bentuk tubuh pada anak. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi tercapainya tumbuh kembang anak yang optimal. Faktor lingkungan sendiri bagi menjadi dua. Yang pertama, faktor pranatal. Faktor pranatal yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi anak sejak dalam kandungan. Dan yang kedua, faktor postnatal, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi anak setelah dilahirkan. Selanjutnya, kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Kebutuhan dasar pada anak dibagi menjadi tiga, yakni kebutuhan asuh, kebutuhan ASI, dan kebutuhan asah. Selanjutnya yaitu kebutuhan asuh. Kebutuhan asuh merupakan kebutuhan fisik dan biomedis pada anak. Nah, yang termasuk kebutuhan asuh itu adalah yang pertama, zat gizi yang mencukupi dan seimbang. Zat gizi yang mencukupi pada anak harus sudah dimulai sejak dalam kandungan, yaitu dengan pemberian nutrisi yang cukup memadai pada ibu hamil. Setelah lahir pun harus diupayakan pemberian ASI selama eksklusif, yaitu pemberian ASI saja sampai umur 4-6 bulan. Kemudian sejak umur 6 bulan, sudah waktunya bagi anak untuk diberi makan tambahan atau makanan pendamping ASI. Pemberian makanan ini penting untuk melatih kebiasaan makan yang baik dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang mulai meningkat pada masa bayi dan prasekolah. Karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan terjadi sangat pesat, terutama pada pertumbuhan otak. Selanjutnya yaitu perawatan kesehatan dasar. Nah, untuk mencapai kesehatan anak yang optimal, maka perlu dilakukan beberapa upaya perawatan kesehatan anak secara rutin, misalnya imunisasi, kontrol kesehatan ke posyandu, diperiksakan segera apabila sakit. Dengan upaya tersebut, keadaan kesehatan anak dapat dipantau secara dini, sehingga bila ada kelainan maka anak segera mendapatkan penanganan yang benar. Selanjutnya yaitu pakaian. Anak perlu mendapatkan pakaian yang bersih dan nyaman dipakai. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal yang layak bukan berarti harus besar dan mewah, akan tetapi bagaimana upaya kita untuk mengatur rumah menjadi bersih, sehat, nyaman, aman, dan rapi. Selanjutnya, kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan badan dan lingkungan yang terjaga berarti sudah mengurangi resiko tertularnya berbagai penyakit. Selain itu, lingkungan yang bersih akan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitasnya, seperti bermain dan belajar dengan nyaman. Selanjutnya,
Ada kesegaran jasmani berupa olahraga atau rekreasi. Aktivitas olahraga dan rekreasi digunakan untuk melatih otot-otot tubuh anak dan membuang sisa metabolisme. Selain itu juga membantu meningkatkan motorik anak dan aspek perkembangan lainnya. Aktivitas olahraga dan rekreasi adalah hal yang bermanfaat sekaligus hal yang disukai oleh anak. Yang kedua, kebutuhan ASih. Kebutuhan ASih yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan emosi dan kasih sayang. Kebutuhan ASih sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama, kasih sayang orang tua. Orang tua yang penuh kasih sayang dan keharmonisan akan mendidik dan membimbing anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, rasa aman. Adanya interaksi yang harmonis antara orang tua dan anak akan memberikan rasa aman bagi anak untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Yang ketiga, harga diri. Setiap anak ingin diakui keberadaan dan keinginannya. Yang keempat, dukungan. Dalam melakukan aktivitas, anak perlu memperoleh dukungan dari orang tua maupun lingkungannya. Yang kelima, mandiri. Agar anak menjadi pribadi yang mandiri, sejak awal anak harus dilatih untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Yang keenam, rasa memiliki. Anak perlu dilatih untuk mempunyai rasa memiliki terhadap barang yang dimilikinya, sehingga anak dapat memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara barangnya. Dan yang ketujuh, kebutuhan akan sukses, mendapatkan kesempatan dan pengalaman. Anak perlu diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, kebutuhan asah. Kebutuhan asah adalah kebutuhan stimulasi yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Stimulasi adalah adanya perangsangan dari lingkungan luar anak yang bisa berupa latihan atau kegiatan bermain. Anak perlu diberikan stimulasi sejak dini untuk mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, sosial, emosional, berbicara, kreativitas, moral, dan spiritual. Anak yang sering diberikan stimulasi juga akan. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuh kembang anak. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri tumbuh kembang anak yakni: yang pertama, perubahan ukuran. Perubahan ini terlihat jelas pada pertumbuhan fisik yang dengan bertambahnya umur anak terjadi pula penambahan berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan proporsi. Selain bertambahnya ukuran, tubuh juga memperlihatkan perubahan proporsi. Tubuh anak memperlihatkan perbedaan proporsi bila dibandingkan dengan tubuh orang dewasa. Pada bayi baru lahir, kepala relatif mempunyai proporsi yang lebih besar dibanding dengan umur-umur lainnya. Titik pusat tubuh bayi baru lahir kurang lebih setinggi umbilicus, sedangkan pada orang dewasa titik pusat tubuh terdapat kurang lebih setinggi symphysis pubis. Yang ketiga, hilangnya ciri-ciri lama. Selama proses pertumbuhan terdapat hal-hal yang terjadi perlahan-lahan, seperti menghilangnya kelenjar timus dan lepasnya gigi susu. Aspek psikis yang berubah yaitu mengoceh, merangkak, perilaku impulsif. Yang keempat, timbulnya ciri-ciri baru. Timbulnya ciri-ciri baru adalah sebagai akibat dari pematangan fungsi-fungsi organ, perubahan fisik seperti munculnya gigi tetap, dan munculnya tanda-tanda seks sekunder seperti tumbuhnya rambut pubis dan aksila. Selanjutnya kita akan membahas tentang grafik pertumbuhan anak normal menurut IDAI dan WHO. Nah, yang pertama kita akan belajar cara menggunakan grafik pertumbuhan WHO. Yang pertama itu langkahnya, tentukan umur
panjang badan untuk anak di bawah 2 tahun, kemudian tinggi badan untuk anak di atas 2 tahun, dan berat badan. Yang kedua, tentukan angka yang berada pada garis horizontal atau mendatar pada kurva. Garis horizontal pada beberapa kurva pertumbuhan WHO menggambarkan umur dan panjang atau tinggi badan. Yang ketiga, tentukan angka yang berada pada garis vertikal atau lurus pada kurva. Garis vertikal pada kurva pertumbuhan WHO menggambarkan panjang atau berat badan, umur, dan IMT. Yang keempat, hubungkan angka pada garis horizontal dengan angka pada garis vertikal hingga mendapatkan titik temu. Titik temu ini merupakan gambaran perkembangan anak berdasarkan kurva pertumbuhan WHO. Nah, berikut adalah contoh grafik berat badan terhadap usia. Nah, yang sebelah kiri ini yang biru ini untuk laki-laki, kemudian yang warna pink ini yang sebelah kanan itu untuk perempuan. Di sini dapat kita lihat ada 5 garis yang berbentuk parabola. 1 2 3 4 5. Nah, ada 5 garis. Masing-masing garis itu merepresentasikan persentil. Persentil itu artinya beberapa persen bayi dengan berat di atas garis tersebut dan beberapa persen bayi di bawah garis tersebut. Nah, selanjutnya ada indikator pertumbuhan dari grafik tersebut, kemudian kita bisa membacanya. Dengan kalau skornya itu di atas 3, maka panjang atau tinggi terhadap umur itu lihat catatan 1. Nah, lihat catatan satunya itu ada di slide berikutnya ini. Catatan 1 itu berarti anak dalam kelompok ini berperawakan tubuh tinggi. Hal ini tidak masih normal. Singkirkan kelainan hormonal sebagai penyebab perawakan tinggi. Kemudian ada lagi indikator pertumbuhan yang berat terhadap umur. Itu kalau di atas 3, di atas 2, di atas 1 itu artinya kita melihat catatan nomor 2, yaitu anak dalam kelompok ini mungkin memiliki masalah pertumbuhan, tapi lebih baik jika diukur menggunakan perbandingan berat badan terhadap panjang atau tinggi atau IMT terhadap umur. Nah, jadi ini direkomendasikan pakai perbandingan berat badan terhadap panjang atau tinggi atau IMT terhadap umur. Ini selanjutnya ada indikator yang berat terhadap panjang atau tinggi. Ini kalau di atas 3 itu obesitas. Selanjutnya di atas 2 itu overweight atau gizinya berlebih. Selanjutnya di atas 1 itu memiliki resiko gizi berlebih. Terus untuk IMT terhadap umur itu kalau di atas 3 itu artinya obesitas, kemudian di atas 2 artinya overweight atau gizi berlebih. Selanjutnya di atas 1 itu memiliki resiko gizi berlebih. Nah, untuk yang hasilnya minus, panjang atau tinggi terhadap umur, itu yang hasilnya di bawah min 2 itu artinya perawakan pendek. Kemudian yang hasilnya di bawah min 3 itu artinya perawakan sangat pendek atau kerdil. Selanjutnya dari indikator berat terhadap umur. Jika di bawah min 2 berarti artinya gizi kurang. Kemudian jika di bawah min 3 artinya gizi buruk. Sedangkan dari indikator berat terhadap panjang atau tinggi itu kalau di bawah min 2 artinya kurus, terus di bawah min 3 artinya sangat kurus. Selanjutnya dari indikator IMT terhadap umur. Di bawah min 2 artinya kurus, di bawah min 3 artinya sangat kurus. Nah, ini ada contoh grafik pertumbuhan anak. Nah, yang normal itu yang gini, yang normal itu jalurnya sesuai dengan persentil pada status awal. Jadi misalkan ini loh yang ada panah jalur pertumbuhan normal anak.
ada yang pertama ini ada titik 4, terus ada garis putus-putus itu. Nah, kalau garis putus-putusnya itu diharapkan pertumbuhan normal anak gitu loh. Jadi pertumbuhan yang diharapkan itu melalui ini, bukan melalui titik-titik yang merah. Kalau merah itu berarti memburuk. Terus juga kalau yang sampingnya ini tuh kan udah agak naik, terus ini naiknya kayak gimana ya, signifikan dan enggak sesuai dengan jalur yang status awal persentilnya, tidak sesuai yang garis putus-putus ini loh. Ini kan yang diharapkan. Nah, sedangkan titik-titik merah ini tuh lebih naik gitu, lebih ke atas. Nah, itu juga memburuk, artinya tidak normal. Kalau yang normal itu sesuai atau sejalur dengan persentil yang status awal. Jadi status awalnya kalau di sini nanti kalau ditarik garis parabola ke atas itu ya di daerah persentil tersebut, seperti itu namanya pertumbuhannya masih normal. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu urgensi pertumbuhan anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Menurut Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu 1000 hari pertama kehidupan penting banget untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, dalam hal ini di masa-masa ini tuh terjadi pembentukan semua cikal bakal organ. Terus asupan gizi juga memegang peranan penting pada masa ini, yaitu pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak, karena akan mempengaruhi masa depan mereka. Selain asupan gizi, anak juga perlu mendapatkan stimulasi yang baik dari kedua orang tuanya dan lingkungannya. Urgensi 1000 hari pertama kehidupan anak yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan nutrisi dan gizi serta kebutuhan anak yang lain, maka anak dapat terhindarkan dari stunting atau gagal tumbuh anak. Selain itu, jika orang tua memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan anak, maka hal tersebut termasuk sebagai upaya pencegahan terhadap gangguan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, bahaya tumbuh kembang anak yang terhambat. Sering disebut stunting, kondisi gagal tumbuh kembang anak. Nah, itu stunting juga merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 HPK anak atau yang sering disebut dengan masa-masa perkembangan anak yang sangat pesat. Nah, stunting ini memang diakibatkan oleh adanya kondisi malnutrisi. Malnutrisi itu kondisi kekurangan atau kelebihan gizi. Kondisi ini akan muncul ketika pola makan anak tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk tetap sehat. Terus tanda-tanda dan gejala malnutrisi diantaranya yaitu tidak tumbuh sesuai dengan grafik pertumbuhan. Jadi grafik pertumbuhannya itu tidak normal gitu. Berat badan atau tinggi badan di bawah normal. Terus mengalami perubahan perilaku seperti sangat rewel, terus lamban merespon atau sering gelisah. Kemudian kurang berenergi dan lebih mudah lelah daripada anak-anak lain seusianya. Selanjutnya juga kalau tumbuh kembang anak terhambat itu, anak bisa memunculkan perilaku GTM atau gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut ini sebenarnya adalah sulit makan, kondisi anak di mana anak itu sulit makan atau nggak mau makan. Nah, itu bisa diakibatkan oleh berbagai faktor seperti pemberian asupan makanan yang tidak sesuai dengan tahap pertumbuhannya, terus tidak tepat dalam pemilihan tekstur makanan, maksudnya tidak sesuai dengan usianya gitu. Terus Dan yang terakhir, gangguan pada proses tumbuh kembang anak. Yang pertama, gangguan bahasa dan berbicara. Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak.
karena kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada sistem lainnya, dan hal tersebut melibatkan kemampuan kognitif, motorik, psikologis, dan emosi anak. Yang kedua, perawakan pendek atau stunting. Istilah tersebut merupakan sebutan mengenai tinggi badan yang berada di bawah persentil 3 pada kurva pertumbuhan yang berlaku pada populasi tersebut. Yang ketiga, sindrom Down. Anak dengan sindrom Down adalah individu yang dapat dikenal dari fenotipnya dan mempunyai kecerdasan yang terbatas, yang terjadi akibat adanya jumlah kromosom 21 yang berlebih. Yang keempat, gangguan autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak yang gejalanya muncul sebelum anak berumur 3 tahun. Pervasif berarti meliputi seluruh aspek perkembangan sehingga gangguan tersebut sangat luas dan berat yang mempengaruhi anak secara mendalam. Yang kelima, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. GPPH merupakan gangguan di mana anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian yang seringkali disertai dengan hiperaktif. Bahaya tumbuh kembang anak yang terhambat. Sering disebut stunting, kondisi gagal tumbuh kembang anak. Nah, itu stunting juga merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 HPK anak atau yang sering disebut dengan masa-masa perkembangan anak yang sangat pesat. Nah, stunting ini memang diakibatkan oleh adanya kondisi malnutrisi. Malnutrisi itu kondisi kekurangan atau kelebihan gizi. Kondisi ini akan muncul ketika pola makan anak tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk tetap sehat. Terus tanda-tanda dan gejala malnutrisi diantaranya yaitu tidak tumbuh sesuai dengan grafik pertumbuhan. Jadi grafik pertumbuhannya itu tidak normal gitu. Berat badan atau tinggi badan di bawah normal. Terus mengalami perubahan perilaku seperti sangat rewel, terus lamban merespon atau sering gelisah. Kemudian kurang berenergi dan lebih mudah lelah daripada anak-anak lain seusianya. Selanjutnya juga kalau tumbuh kembang anak terhambat itu, anak bisa memunculkan perilaku GTM atau gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut ini sebenarnya adalah sulit makan, kondisi anak di mana anak itu sulit makan atau nggak mau makan. Nah, itu bisa diakibatkan oleh berbagai faktor seperti pemberian asupan makanan yang tidak sesuai dengan tahap pertumbuhannya, terus tidak tepat dalam pemilihan tekstur makanan, maksudnya tidak sesuai dengan usianya gitu, terus tidak akhir kata demikian presentasi dari kami. Kami menyadari bahwa dalam presentasi kali ini kami masih banyak melakukan kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kami paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya telah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.